Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana musik 7 bersama saya Rohin. Sekarang kita dalam tahapan kampanye calon ketua PUK SPSI PT Noka Indonesia. Yang kita ketahui kemarin setelah melalui pemilihan calon didapatkan 4 calon. Dengan nomor urut 1 itu ada Bung Hidayatullah, nomor urut 2 itu Bung Hermawan, nomor urut 3 Bung Edi Suprianto, nomor urut 4 itu Bung Raden Teten Kurniadi yang sekarang berada di samping saya. Oke, sekarang kita akan dengarkan visi dan misi dari calon ketua PUK kita. Selamat sore Bung Teten. Ya, Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang? Apa sih visi dan misinya Bung Teten kalau untuk menjadi ketua PUK? Ya, terima kasih. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan salam solidaritas untuk kita semua. Berserikat kuat dan bermartabat. Ya, perkenalkan nama saya Raden Teten Kurniadi. Saya berjoin debt dengan perusahaan PT Noka Indonesia dari tahun 99. Dari tahun 99 saya bekerja di bagian produksi. Ya, jadi produksi 4, produksi section 4. 4 dan departemennya produksi section 2 gitu. Ya, alhamdulillah kemarin saya juga mencoba memberanikan diri untuk mencalonkan menjadi ketua PUK SPSI periode 2022 sampai 2025. Satu-satunya Bung yang mencalonkan. Ya, mungkin untuk menjadi calon ketua emang berat. Walaupun berat, tetap kita ada acuannya, ada koridornya. Nah, untuk itu saya mencoba menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua. Mungkin menjadi visi pertama, visi saya yang menjadi calon ketua adalah menjadikan organisasi PUK SPSI PT Noka Indonesia itu lebih baik lagi dengan berpegang teguh pada ADRT, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan untuk menuju SPSI berkelas dunia. Karena SPSI ini kan endingnya itu berkelas dunia. Endingnya berkelas dunia, artinya semangat dari pimpinan pusat ya harus juga kita realisasikan di bawah juga. Dengan semangat ya tadi itu harus menjalankan semua ADRT-nya. Biar semangatnya sama gitu. Sama. Gitu. Untuk menjalankan ADRT-nya seperti apa sih? Yang pertama adalah kita berkontribusi dalam keuangan. Taat dalam menjalankan administrasi keuangannya tuh. Ya, contohnya dengan membayarkan iuran yang memang sesuai dengan ADRT SPK-nya seperti itu. Jadi itu Bung. Jadi yang pertama visi kita itu tadi tuh. Menjalankan ADRT-nya dengan acuannya itu ADRT gitu. Yang pertama ya terkait dengan kita bantu dengan keuangan sesuai rule-nya ya, dengan keuangan, artinya dengan keuangan semuanya bisa berjalan ya, dari pendidikan SDM-nya, advokasinya, solidaritasnya dan sebagainya gitu. Yang kedua mungkin terkait dengan misi ya, terkait dengan misi tadi sampaikan visi, sekarang terkait dengan misinya mungkin dengan agenda penguatan sebagai acuan untuk mengimplementasikan program kerja gitu. Kerja untuk menciptakan kaderisasi yang potensial guna melindungi serta membela hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya gitu. Artinya 6 agenda penguatan ini emang harus diimplementasikan dalam misi kita. Untuk apa? Untuk pencapaian dari program-program kerja yang amanah multitude yang memang sudah disahkan gitu. Jangan cuma jadi retorika doang. 6 agenda penguatan, tapi emang harus diimplementasikan dalam program kerja gitu. Ya, terutama terkait dengan SDM-nya, terkait dengan advokasinya, terusnya juga keuangan, terusnya juga
solidaritas, terusnya juga administrasi dan teknologi dan propaganda positif. Nah, semua 6 agenda penguatan itu harus diimplementasikan dalam program kerja. Itu. Lalu bagaimana pandangan organisasi ke depan? Iya, emang organisasi kedepannya ini cukup berat ya, cukup berat dengan yang emang semua norma, semua undang aturan yang ada itu tidak berpihak tidak berpihak dengan buruh itu. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak mau suka, ya harus di internal kita harus dikuatkan. Dengan apa? Berjuang sendiri. Dengan apa internalnya? Ya dengan berjuang bersama-sama itu. Saya berpikir siapapun ketuanya, sepintar apapun ketuanya, kalau tidak berjuang bersama-sama, ya hasilnya juga tidak maksimal gitu. Jadi artinya tantangan ke depan itu kita harus berjuang bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan apa? Dengan tetap menjalankan dengan agenda penguatan yang ada. Oke, nah saya mau ada yang kita tahu bersama nih, undang-undang pekerja ini yang lagi ramai kan Omnibus Law, di mana-mana teriak Omnibus Law gitu kan. Coba bagaimana cara menyikapi dari Bung Teten sendiri nih, menurut Bung Teten bagaimana cara menyikapi dampak Omnibus Law ini di perusahaan? Ya, emang Omnibus Law ini udah beberapa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah diimplementasikan di perusahaan-perusahaan ya. Karena emang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang benar-benar emang merugikan pekerja gitu. Artinya saya mengapresiasi kepada teman-teman pengurus sebelumnya dengan mempertahankan PKB itu tanpa Omnibus Law gitu. Artinya kalau saya juga terpilih menjadi ketua, nah kita sama-sama bagaimana caranya mempertahankan itu, mempertahankan PKB tanpa ada Omnibus Law. Tanpa Omnibus Law, terusnya juga kita juga mengajak teman-teman juga sama-sama juga mempertahankan dari PKB tersebut gitu. Bukan cuma dipertahankan, tapi akan coba ditingkatkan gitu. Pastinya akan ditingkatkan. Karena kita berprinsip semuanya itu harus lebih baik. Harus lebih baik. Karena PKB itu adalah safety net kita yang emang harus kita pertahankan gitu. Oke, itu tadi sudah kita dengarkan pemaparan visi dan misi. Sekarang kita dengarkan bagaimana biar pendengar itu yakin gitu buat memilih Bung Teten. Bung Teten silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dukung saya di nomor 4. Artinya kita berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan bersama-sama. Yuk kita pilih nomor 4 atas nama Raden Teten Kurniadi. Jangan lupa nomor 4. Oke, itu tadi pemaparan dari Bung Teten sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.